Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sawit Indonesia, kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Effendi yang pada pagi hari ini ya teman-teman. Di hari weekend ini seperti biasa aktivitas saya di perkebunan kelapa sawit, merawat sawit. Nah, ini kemarin kita sudah laksanakan penyemprotan pada tanaman kelapa sawit ya teman-teman. Ini kita kemarin laksanakan penyemprotan jalur, belum kelihatan bang, tapi ini sudah mulai kelihatan menguning. Kita semprot di areal jalur seperti ini saja ya teman-teman, tengahnya kita tidak semprot agar menghemat obat. Nah ini kita upayakan bertahap ya teman-teman. Kita laksanakan nih pengomposan di areal-areal yang memang pertumbuhan kelapa sawitnya agak sedikit memerlukan perawatan yang khusus, karena di lahan yang eks tambang ini masih banyak atau unsur zat asamnya cukup tinggi. Jadi untuk perkebunan tumbuh kembang tanaman kelapa sawit ada yang memang kekurangan unsur hara di dalam tanah. Jadi mau tidak mau kita kasihkan perawatan khusus berupa pengomposan ya teman-teman. Ini kemarin kita sudah juga kita laksanakan pengapuran di areal sini. Nah, ini kita laksanakan kembali, kita pakai kompos. Ini kompos kotoran sapi yang sudah kita fermentasi di rumah, karena kita memelihara sapi juga ya teman-teman di rumah. Jadi kotorannya kita manfaatkan untuk kita buat kompos, dan kita akan kasihkan nanti bertahap di areal kebun. Dan kita juga sudah kemarin memesan pupuk kompos kotoran ayam juga ya teman-teman. Jadi dalam tahap pemesanan, dan nanti jika sudah datang kita akan ecer satu persatu di areal kebun kita ini dengan menggunakan pupuk kompos. Jadi dalam hal untuk merawat tanah yang seperti ini ya teman-teman, atau tanah eks tambang, mau tidak mau kita harus menerapkan pengomposan di areal sekitar tanaman kelapa sawit, mau tidak mau, agar memperbaiki lapisan unsur hara di dalam tanah agar kembali ke seperti lapisan tanah asal. Ya mungkin tidak 100% akan kembali, tapi setidaknya kita harus terus melaksanakan pengomposan. Dan pupuk kompos ini juga bagus juga untuk tanaman ya teman-teman, baik itu kompos kotoran sapi, kotoran ayam, kotoran kambing dan sejenisnya. Jika dilaksanakan untuk pemupukan juga bagus. Nah ini kita utamakan dulu areal tanaman kelapa sawit yang memang notabene perlu kita kasihkan terlebih dahulu ya teman-teman ya. Contohnya seperti ini. Nah ini di areal sini memang areal yang krusial ini seperti ini tuh. Nah seperti ini kita kasihkan pengomposan. Mungkin nanti kita akan laksanakan pembuangan pelepah yang sudah kering-kering itu ya teman-teman. Itu karena kering, karena memang jikalau panas di lahan eks ini
sangat uap yang ada di tanah akan mengenai daun, jadi daunnya sampai kering seperti itu. Memang seharusnya untuk cuaca misalkan kemarau itu bagusnya tidak disemprot ya teman-teman, tidak disemprot piringannya, karena agar menjaga kelembapan di areal tanah. Tapi karena ini sudah masa produktif, jadi mau tidak mau kita harus laksanakan penyemprotan. Nah, khususnya di areal sini yang jadi PR nih, masih jadi PR ini. Nah, ini kita nanti akan kasihkan terlebih dahulu pengomposan kotoran sapi ya teman-teman. Seperti ini juga bertahap lah kita kasihkan, karena kita biasanya ke kebun itu membawa kompos, setiap ke kebun membawa kompos, jadi bertahap, tidak langsung. Tapi jika nanti kita pesan kotoran ayam itu mungkin langsung, karena kita pasti pakai mobil truk, pengirimannya langsung. Nah, jikalau pakai kompos kotoran ayam mungkin satu sak itu kita langsungkan saja, atau kita taruh saja di area sekitar tanaman kelapa sawit. Tapi tidak kompos saja ya teman-teman. Setelah kompos nanti kita juga pikirkan untuk penambahan pemupukan kimianya. Yang jelas untuk KCL kita perlu, karena agar merangsang pertumbuhan TBS, jadi tidak kompos saja. Jadi mau tidak mau kita juga harus mengkombinasikan antara kompos dengan pemupukan kimia, tapi bertahap ya teman-teman. Artinya ada jeda di dalam melaksanakan pemupukan antara kompos dan kimia, agar penyerapan kedua pupuk tadi, pupuk kimia, pupuk kompos itu bisa diserap terlebih, atau bisa diserap secara maksimal terlebih dahulu, akibat kita memberikan jeda waktu ya, paling tidak 1 bulan setelah kita laksanakan pengomposan. Asal kita laksanakannya rutin ya teman-teman, pemupukan. Nah, itu kerutinan itu yang sangat fundamental sebenarnya. Kita usahakan 3 bulan sekali laksanakan pemupukan ya teman-teman, ini agar jeda itu tidak terlalu panjang. Jadi produktivitas dari TBS nya juga terus ada. Jika lo jeda, otomatis TBS nya juga akan tidak berbuah juga, kurang buahnya. Tapi memang kalau musim trek itu memang dari TBS yang ada di kebun memang ya pasti berkurang, karena memang masuk musim trek. Kita sudah laksanakan penyemprotan, ini sudah bagus lah nih. Yang penting bersih perengan. Ini kita belum bersihkan pelapah nih. Aduh, kita masih banyak nih PR-nya nih. Ya, kita ke kebun ya sedikit demi sedikit lah ya teman-teman, kita bersihkan. Oke, mungkin itu dulu ya teman-teman aktivitas saya di perkebunan sawit pada hari weekend ini, di pagi hari.
Jangan lupa di like serta di subscribe, dan apabila ada salah kata terkait pengucapan saya atau informasi, mohon dimaafkan. Dan mungkin itu dulu, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.